Jadi saya dulu mulai berlatih di SRAT tahun 1968, yang waktu itu saya sudah lulus SMP. Kemudian saya mendaftarkan latihan di SRAT di Pavilion Kabupaten Madiun di tempat kediamannya Kamas Imam Kusupangat. Saya latihan minggu pagi di kelompok tanggung, kemudian bersama dengan latihan siswa putri. Kemudian saya baru naik lagi dari tanggung ke remaja, remaja ke dewasa. Dulu ada kelompok, itu ada kelompok latihan anak-anak, tanggung, remaja, dewasa, itu baru bisa mengikuti pengesahan. Saya latihan 68, tahun 70 mau disahkan, belum bisa, ditunda lagi, 71 ditunda, akhirnya baru tahun 1972 saya bisa disahkan dari warga Isatrate. Dan setelah disahkan dari warga Isatrate, saya aktif di kegiatan Isatrate, yaitu mulai saya ditunjuk menjadi atlet pertandingan di IPSI waktu itu. Dan dulu pertandingan tidak menggunakan body protector, ya kita hanya menggunakan kain mori, yang kita pakai itu sabuk itu, ya jadi tanpa pelindung tubuh, tanpa body protector, tanpa itu menggunakan sarung tangan, tidak, ya sudah hanya itu aja. Kemudian panggungnya juga tidak di bawah di lantai tapi di atas, pakai panggung yang tingginya hampir 2 meter. Kemudian setelah jadi atlet, saya jadi melatih di Madiun, di Ranting. Kemudian tahun 74 saya mengikuti kegiatan kongres yang pertama di Madiun. Saya menjadi pembantu umum waktu itu. Kemudian setelah kongres tahun 74 selesai, saya berangkat ke Surabaya untuk melanjutkan pendidikan sambil bekerja. Jadi saya bekerja di bidang teknik listrik di Surabaya sambil kuliah di IGIP Surabaya. Kemudian saya melatih di Surabaya di beberapa tempat latihan, ada di Taman Siswo dan Genteng Kali, kemudian di PN Dok Surabaya di Ujung, kemudian melatih di Jalan Patwa di dalamnya Pak Margono. Ya, kemudian tahun 75 saya diberi tugas menjadi sekretaris cabang Surabaya. Kemudian sambil kuliah bekerja, alhamdulillah tahun 77 selesai kuliah diploma, saya diangkat menjadi guru di SMP 1 Madiun. Jadi saya kembali ke Madiun, mengajar di SMP 1 Madiun, dan di Madiun saya kembali melatih lagi. Ya, tahun 77 saya melatih di Ranting Dolopo, Ranting Kebonsari, kemudian juga diminta melatih di cabang Ponorogo. Dan akhirnya pada tahun 77 itu ada panggilan tes tingkat 2. Dan kebetulan yang dipanggil itu ketua cabang Ponorogo dan ketua Dewan Ponorogo, yaitu Mas Mukirin dan Mas Diarto. Dan setelah latihan saya diajak oleh beliau berdua pergi ke Madiun ke dalamnya Mas Imam. Saya disuruh mengantar, mendampingi untuk mengikuti tes tingkat 2. Dan waktu itu yang mengikuti tes tingkat 2 seluruh Indonesia yang mendapat panggilan langsung dulu dari Mas Imam itu hanya sekitar 37 orang kalau tidak salah, 37 atau 38 orang, itu seluruh Indonesia. Nah, Ponorogo itu yang dipanggil hanya 2 orang, saya tidak ikut dipanggil. Namun ketika saya menunggu beliau tes belum dimulai, saya ada di luar. Kemudian ketika Mas Imam keluar dari ruang dalam,
melihat ada saya duduk di depan di samping mobilnya Mas Tiarto. Saya dipanggil, Mas Imam Mentiko, itu siapa yang di luar itu? Anu Mas Dimur Joko, pelatih Ponorogo, suruh masuk. Terus saya dipanggil oleh Mas Mukirin, Dimur ditimbali Mas Imam. Terus saya masuk ke dalam, oleh Mas Imam ditanya, situ bawa baju hitam, bawa Mas habis ngelatih tadi. Udah ganti baju, ikut. Tuh, saya enggak ikut anu Mas, saya tidak mendapat surat panggilan. Udahlah, ikut, ganti baju. Nah, saya kaget, saya disuruh ikut tes. Akhirnya saya ikut tes. Tes dari ya mulai senam jurus dan sebagainya. Kemudian tengah malam sekitar jam 1:30 itu dilepas oleh Mas Imam jalan keliling Kota Madiun tapi tidak boleh bicara, membisu. Di tengah perjalanan itu kita diganggu lah, diganggu oleh ya pelatih-pelatih waktu itu. Ada Mas Maji dan sebagainya, Mas Tarto, Mas Maji, Mas Isbiantoro itu di tengah jalan mengganggu kita yang sedang lewat, dan lewatnya tidak bersama-sama, hanya dua orang itu. Nah, akhirnya kurang lebih jam 4 pagi sampai di kediaman Mas Imam kembali, dan habis itu Mas Imam mengumumkan yang lulus ini. Ternyata yang lulus waktu itu hanya 21 orang. Loh, nama saya disebut. Saya juga kaget, saya protes. Loh Mas, saya kan tidak ikut tes Mas. Saya tidak ikut mendapat surat panggilan, kok saya diluluskan. Malah Mas Mukirin, Mas Tiarto tidak lulus. Ketua cabang, ketua dewan tidak lulus, malah saya yang diluluskan. Saya, loh Mas, nggak enak Mas saya. Terus Mas Tiarto, Mas Mukirin, udah Dimur itu sudah rezeki penjenengan, udah terus saja, enggak apa-apa. Akhirnya saya terus berlatih. Alhamdulillah tahun 78 saya disahkan tingkat 2 bersama dengan 21 orang dari seluruh Indonesia. Bersamaan itu pula Mas Maji disahkan tingkat 3 oleh Mas Imam. Mas Maji disahkan tingkat 3 di dalamnya Mas Imam di Pavilion Kabupaten. Setelah itu ganti Mas Imam dengan Pak Badini waktu itu mengesahkan tingkat 2 saya dengan teman-teman itu di dalamnya Mas Maji di Jalan Ahmad Yani. Jadi pengesahan saya itu di dalamnya Mas Maji di Jalan Ahmad Yani. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan mengesahkan tingkat 1 warga baru di gedung Balai Desa Rorombo. Itu cerita dulu demikian itu. Jadi saya berangkat tingkat 2 itu justru dari Ponorogo karena saya sebagai pelatih Ponorogo waktu itu. Kemudian dalam perjalanan waktu saya mengikuti kongres lagi tahun 77. Kemudian ditugasi menjadi pembantu sekretaris. Ya, kemudian Mas Imam diangkat menjadi ketua Dewan Pusat, Pak Badini menjadi ketua umum pusat, Mas Maji menjadi ketua 1 pusat, Mas Isbiantoro itu menjadi sekretaris umum pusat. Kemudian tahun 81 diselenggarakan Mubes, jadi istilah kongres diganti Mubes. Di Mubes 81 inilah Mas Imam tetap diangkat menjadi ketua dewan. Pak Badini yang tadinya ketua umum diangkat menjadi wakil ketua dewan. Mas Maji yang tadinya ketua 1 pusat diangkat menjadi ketua umum. Dan saya ditugasi menjadi sekretaris umum. Mas Isbiantoro ditugasi menjadi ketua 1 pusat. Dan Mas Singgi juga masuk menjadi jajaran ketua di pusat. Saya menjadi sekretaris umum. Kemudian tahun 85 diselenggarakan Mubes lagi. Kemudian di Mubes tahun 85 ini Mas Imam tetap ketua dewan, Pak Badini wakil, Mas Maji tetap ketua umum.
kemudian saya tetap saya